Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis taklim pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita baginda Muhammad SAW. Semoga dengan senantiasa kita bersolawat, kita mendapatkan pertolongannya di hari akhir kelak. Para hadirin jamaah yang berbahagia, apakah kita setuju dengan pernyataan bahwa wanita itu mulia? Agaknya begitu ya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membahas mengenai kemuliaan wanita dalam agama Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum datangnya agama Islam di sebagian masyarakat jahiliyah, wanita pada masa hidupnya sangat buruk. Masyarakat jahiliyah benci dengan kelahiran seorang wanita. Di antara mereka ada yang menguburkan anak wanita secara hidup-hidup di dalam lubang karena takut celaan, hinaan, makian. Dan di antara mereka ada yang membiarkan wanita hidup dalam dunia kejahatan, kenistaan, kehinaan. Maka datanglah Islam mengharamkan perbuatan yang sangat kejam tersebut, kemudian mengajak para pemeluknya untuk mengangkat kedudukan seorang wanita serta memuliakannya. Hadirin jamaah yang berbahagia, sesungguhnya agama Islam tidak melihat seorang hanya dari kekayaan, tidak hanya melihat dari ketampanan, kecantikan, jenis kelamin, maupun apapun itu. Semuanya sama di hadapan Allah, termasuk wanita yang Allah muliakan derajatnya. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 124, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak akan dianiaya walaupun sedikit pun. Sebelum datang Islam, seluruh umat manusia memandang hina kaum wanita. Kita nih ibu-ibu, seorang wanita itu dianggap hina, memalukan, menjijikkan, atau apapun itu. Jangankan memuliakannya, menganggapnya sebagai manusia saja tidak. Orang-orang Yunani menganggap wanita sebagai sarana kesenangan saja. Orang-orang Romawi memberikan hak atas seorang ayah atas suami menjual anak perempuan atau istrinya. Orang Arab memberikan hak atas seorang anak untuk mewarisi istri ayahnya. Mereka tidak mendapat hak waris dan tidak berhak memiliki harta benda. Hal itu juga terjadi di Persia, di negara Persia, Hindia, dan negara-negara lainnya. Kemudian ibu bapak hadirin jamaah sekalian, Allah berfirman tentang mereka dalam Quran surah An-Nahl yang artinya, dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan atau wanita, hitamlah mereka, merah padamlah mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apabila dia akan memelihara dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah secara hidup-hidup, ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka lakukan hal tersebut. Kemudian para jamaah yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun Muhammad Al-Tahir bin Asyur mengatakan, mereka mengubur anak-anak perempuan mereka, sebagian mereka langsung menguburnya setelah hari kelahirannya. Sebagian mereka menguburkannya setelah ia mampu berjalan dan berbicara, yaitu ketika anak-anak perempuan mereka sudah tidak bisa disembunyikan. Ini adalah di antara perbuatan terburuk orang-orang jahiliyah. Mereka terbiasa dengan perbuatan ini dan menganggap hal ini sebagai hak seorang ayah, maka seluruh masyarakat tidak ada yang mengingkarinya. Kemudian cahaya Islam pun terbit menerangi kegelapan dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.
menerangi segala bentuk kezaliman, dan menjamin setiap hak manusia tanpa terkecuali, maupun itu laki-laki maupun perempuan. Islam memuliakan wanita dan menjaganya. Sebagaimana Allah berfirman tentang bagaimana seharusnya memperlakukan kaum wanita dalam ayat Quran Surat An-Nisa ayat 19, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari orang-orang yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Rasulullah SAW juga sering mengingatkan dengan sabda-sabdanya agar umat Islam menghargai dan memuliakan wanita, memuliakan perempuan, yang dimana hadis riwayat Muslim yang berbunyi istausu bin nabisa khaira, yang artinya, aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita. Kemudian hadis riwayat Tirmizi, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku. Begitulah kemudian dalam undang-undang Islam, wanita dihormati, tidak boleh diwariskan, tidak halal ditahan dengan paksa. Kaum laki-laki diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Para suami dituntut untuk memperlakukan mereka dengan makruf, serta sabar dengan akhlak mereka. Dengan semakin menguatnya Islam di muka bumi ini, maka semakin terkesirlah kemuliaan seorang wanita. Wanita itu mulia. Salah satu malaikat yang mulia yang berada di muka bumi ini adalah siapa lagi kalau bukan ibunda kita, mama kita. Sebagaimana diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa surga ada berada di telapak kaki ibu. Kiasan ini menerangkan kepada kita tentang betapa mulianya posisi wanita, khususnya seorang ibu dalam Islam. Bahkan hal tersebut pula ditegaskan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23 tentang larangan berkata kepada orang tua. Itulah sejatinya penguatan tentang tingginya derajat seorang ibu sekaligus wanita dalam Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya dari seorang wanita dalam Islam ialah dari segi pakaiannya. Wanita dalam hadis riwayat Imam Muslim diterangkan oleh Rasulullah sebagai perhiasan dunia. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah istri yang salihah. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya agama Islam itu memuliakan seorang wanita dan mengagungkan kedudukan kaum perempuan dengan menyamakan mereka dengan kaum laki-laki dalam mayoritas hukum-hukum syariat. Dalam kewajiban bertauhid kepada Allah, menyempurnakan keimanan dalam pahala dan siksaan, serta keimanan, anjuran dan larangan dalam Islam. Para ibu, bapak, jamaah hadirin sekalian yang berbahagia, bila tidak ada wanita, tidak ada pula keturunan-keturunan yang dilahirkan. Bila tidak ada wanita, tidak ada pula yang bisa mendidik kita, tidak ada pula yang bisa mengajarkan kita, karena seorang laki-laki saja tidak cukup. Tanpa seorang wanita, bapak-bapak sekalian tidak dapat melahirkan keturunan-keturunan, karena kodratnya laki-laki itu bukan melahirkan. Kodrat wanita itu mengandung, melahirkan, dan menyusui. Maka dari itulah wanita harus dijaga, dilindungi, dan dihargai. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan tidak dianiaya walaupun sedikit pun. Itu terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 124. Kemudian ada pula Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 97,
yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka di akhirat dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Setelah sebelumnya orang-orang jahiliyah memandang wanita sebagai muslimah, musibah, Islam memandang bahwa wanita adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersamanya kaum laki-laki akan mendapat ketenangan lahir dan maupun batinnya. Darinya akan muncul energi positif yang sangat bermanfaat, berupa rasa cinta, berupa rasa kasih, berupa rasa sayang, dan motivasi hidup. Laki-laki dan wanita menjadi hidup yang nyaman. Laki-laki dan wanita satu entitas dalam bingkai rumah tangga. Keduanya saling membantu dalam mewujudkan hidup yang nyaman dan penuh kebahagiaan, mendidik, membimbing, dan mengasihi generasi manusia yang akan datang. Islam memuliakan wanita dan menjadikannya karunia, bukan musibah, Bapak Ibu sekalian. Kemudian dijelaskan pula dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Mereka istri-istri adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Wanita itu mulia, dan salah satu kemuliaan dari wanita itu sangatlah indah. Apabila kita bisa memahami, kita bisa menghargai wanita tersebut. Maka dari itu Bapak, hargailah istrimu, hargailah anak perempuanmu, hargailah ibumu. Karena bila tidak ada mereka, maka mungkin kita tidak akan terlahir di dunia ini. Bapak Ibu jamaah hadirin yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sudah begitu, apa kiranya langkah yang bisa dilakukan seorang wanita supaya bisa dipandang sebagai sosok perempuan yang mulia dalam Islam? Teman-teman yang berbahagia, dalam Quran Surat Al-Waqiah ayat 23, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, "Ka'amsalul luqwil maknun," yang artinya laksana mutiara yang tersimpan baik. Bila kita lihat mutiara, alangkah indahnya ketika mutiara tersebut mampu bersinar. Orang-orang yang memilikinya tentu akan menjaganya, menyimpannya dengan baik, tempat yang baik pula. Agaknya perempuan muslimah pula demikian. Perempuan adalah mutiara ketika ia bisa menjaga dirinya, menutup sesuatu yang seharusnya ditutup, yaitu aurat, mengenakan hijab yang menutup aurat, menjaga auratnya, menjaga suaranya, hingga menjaga rasa malunya. Sungguh wanita yang demikian, derajatnya adalah perempuan mulia dalam Islam, laksana mutiara yang tersimpan dengan baik. Berbeda dengan akhir zaman sekarang, yang dimana banyak wanita mulai tidak peduli dengan penampilannya, tidak peduli lagi dengan rasa malunya. Imbas hadirnya media sosial, hadir pula wanita dengan sejuta gayanya, memamerkan auratnya, berjoget ria demi konten, demi followers, demi komentar, demi like dan like, tanpa peduli lagi dengan fitrahnya sebagai seorang wanita. Nauzubillah. Semoga keluarga kita, saudara-saudari kita, teman-teman kita dijauhkan dari perilaku yang membuat kemuliaan seorang wanita jadi hancur, ya Bapak Ibu sekalian. Sejatinya wanita yang mulia ialah mereka yang bisa menjaga dirinya serta berperilaku layaknya seorang wanita sebagaimana tuntunan dalam Al-Quran dan hadis. Wanita muslimah memiliki kedudukan yang agung dalam Islam, sehingga disandarkan kepadanya banyak tugas yang mulia dalam Islam. Oleh karena itu, Nabi SAW selalu menyampaikan nasihat-nasihat yang khusus bagi kaum wanita. Bahkan beliau SAW menyampaikan wasiat khusus tentang wanita dalam khutbah beliau di Arafah ketika haji wada, dalam hadis riwayat Muslim nomor 1218. Kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian, wanita bukan diciptakan dari tulang punggung karena ia bukan tulang punggung keluarga. Wanita diciptakan dari tulang rusuk, maka itu ia harus dijaga, dilindungi, dan dihormati. Perempuan yang bekerja
demi membantu perekonomian keluarganya, maka ia sungguh sangatlah baik, karena itu bukanlah suatu tugasnya untuk bekerja. Sehingga apabila ada perempuan yang bekerja dengan alasan ingin membantu perekonomian, tentu hal itu sangatlah baik. Kemudian siapapun perempuan yang menjadi tulang punggung keluarganya, maka sesungguhnya ia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempurnaan agama Islam adalah memuliakan wanita muslimah dan memberikan penjagaan terbaik kepada mereka serta memperhatikan hak-haknya. Islam mengajak agar memuliakan wanita sejak masih kecil, menyeru agar memperhatikan dan mengurusinya dengan baik, menyeru agar membaguskan dalam hal pendidikan agar kelak menjadi wanita yang solihah, bisa menjaga diri dari apapun. Demikian pula Islam mencela perilaku jahiliyah yang mengubur anak wanita mereka secara hidup-hidup. Entah apa yang ada di pikiran mereka, ya Bapak Ibu sekalian. Bersyukurlah kita berada di zaman yang Islamnya semakin menguat sehingga bisa mengajarkan kita apa itu memuliakan seorang wanita. Bapak Ibu hadirin yang sekali berbahagia, apabila seorang laki-laki tergeletak di jalan, tidak ada yang akan menolehnya Bapak Ibu. Karena apa? Karena laki-laki tidak berharga, sedangkan perempuan sangatlah berharga. Karena apa? Dari ujung rambut hingga ujung kaki, wanita itu sangat berharga. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, jagalah, muliakanlah wanitamu, muliakanlah anak perempuanmu, hargailah mereka. Karena dalam Islam sesungguhnya wanita itu sangatlah mulia. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, agama Islam menegaskan pentingnya pendidikan, peran ekonomi keluarga, kesehatan, politik, dan hak-hak perempuan secara keseluruhan. Penting bagi masyarakat muslim untuk memahami dan mengimplementasikan ajaran-ajaran ini dengan benar untuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan kemuliaan yang seharusnya dan diperlakukan dengan penghormatan yang setara dalam masyarakat. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang kemuliaan wanita. Apabila dari awal hingga akhir ini saya terdapat kesalahan, salah-salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Kepada para jamaah hadirin yang berbahagia, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan melafazkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.